Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Catatan Reina. Kali ini kita akan lanjut bahas tentang permutasi part yang ketiga. Pastikan teman-teman sudah tonton yang part 1 dan 2-nya ya. Oke, kita langsung aja nih. Ya, bahasan yang sekarang adalah permutasi unsur yang sama. Jadi kalau ketemu soal yang jenisnya seperti ini, kita bisa pakai n faktorial per n unsur yang sama faktorial. Oke, kita langsung lihat ke soalnya aja. Berapa banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari kata catatan? Kita hitung dulu n-nya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang sama itu huruf A, ada 3, dan T ada 2. Berarti 7 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 dikali 1. 3 faktorialnya dicoret, 2-nya coret sama 6, ini jadi 3. 7 kali 3, 21 dikali 5 kali 4, 20. Jadi jawabannya 420 susunan yang berbeda. Oke, lanjut ya. Reina akan membuat password untuk alamat emailnya yang terdiri dari 6 huruf dan 2 angka berbeda. Oke, jika huruf yang disusun berasal dari pembentukan kata dari namanya, maka banyaknya password yang dapat dibuat adalah, oke, ini kan hurufnya dari namanya Reina, dan namanya Reina memang terdiri dari 6 huruf. Berarti 6 faktorial per, ada unsur yang sama enggak? Ada, yaitu huruf N. Berapa? 2. Berarti 2 faktorial dan berarti dikali 2 angka beda. Oke, angka itu kan dari angka 0 sampai 9. Ada berapa angka? Ada 10 angka. Nah, karena katanya angkanya berbeda, maka di sini 10 kurang 1, 9 angka. Kenapa dikurang 1? Karena 1 angka sudah menempati di depan sini, ya kan? Oke, kita langsung aja hitung. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 per 2 faktorial dikali 10 dikali 9. Ini coret-coret. 6 kali 5 30, 4 kali 3 12. 30 kali 12 360 dikali 10 kali 9 90. Oke, 36 kali 9, 6 kali 9 54, 9 kali 3 27 tambah 5 32. Berarti ini 32.400 banyaknya password yang dapat dibuat. Lanjut ya. Reina akan membuat password untuk alamat emailnya yang terdiri dari 6 huruf dan 2 angka yang sama. Oke. Ya, narasi selanjutnya sama dengan yang tadi ya. Oke, kita hitung banyaknya password. Berarti Reina kan 6 huruf per yang sama N, sama seperti tadi ya, 2 faktorial dan kali 2 angka yang sama. Angka kan ada 0 sampai 9, ada 10 angka. Nah, karena katanya angkanya boleh sama, berarti di sini juga boleh ada 10 angka yang bisa menempati di yang kedua ini. Oke, kita hitung ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 10 dikali 10. Coret-coret. Ini tadi 360 dikali 100. Berarti ada 36.000 banyaknya password yang dapat dibuat. Lanjut ya. Reina bikin lagi password nih untuk alamat emailnya yang terdiri dari 6 huruf atau 4 angka berbeda. Oke, narasi yang berikutnya sama ya, banyaknya password. Berarti Reina kan 6 huruf, benar, 6 faktorial per unsur yang sama N, ada 2 faktorial, atau berarti tambah 4 angka yang beda, 1, 2, 3, 4. Angka kan 0 sampai 9, ya enggak? Berarti
Di sini ada 10 angka. Karena berbeda kita kurang 1 jadi 9. Di sini 10 angka maksudnya ada 10 angka yang bisa ya menempati posisi ini. Lalu dikurang 1 jadi 9. Untuk di sini kita kurang lagi jadi 8, kita kurang 1 lagi jadi 7. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial ditambah 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7. Oke, teman-teman udah ngerti kan ya kenapa ini dikurang-kurang 1? Karena yang di sini dikurang 1, kenapa? Karena dari 10 angka yang mungkin di sini 1 angka sudah dipakai di sini, makanya jadi 9. Kenapa ini 8? Dari 10 angka yang mungkin 2 angka sudah dipakai di sini dan juga dipakai di sini. Mengapa ini 7? Karena dari 10 angka sudah dipakai di sini 1, di sini 1 dan di sini 1. Oke ya, jelas ya? Oke, maaf ya teman-teman agak berisik ya. Oke, lalu kita coret 2 faktorialnya. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 itu tadi adalah 360 ditambah 9 kali 8 kan 72. 72 kali 7 7 kali 2 14, 7 kali 7 49 tambah 1 50. Ya kan, berarti ditambah 5040 5040. Ya kan, berarti jawabannya adalah 5400. Ya kan? Ada 5400 banyaknya password yang dapat dibuat. Oke, dari angka 1 2 3 7 akan disusun bilangan yang terdiri dari 7 angka. 1 2 3 4 5 6 7 bernilai genap. Berarti kalau genap satuannya angka 2. Oke, kita baca lagi ya, bernilai genap dengan syarat angka selain 2 boleh muncul 2 kali. Berarti 1 boleh 2 kali, 3 boleh 2 kali, dan 7 boleh 2 kali. Oke, ya udah, ini kan ada unsur yang sama nih. Berarti kita pakai cara permutasi unsur yang sama. N-nya ada berapa? Ini kan tadi 7 angka, berarti N-nya 7. 7 faktorial per unsur yang sama nih, angka 1-nya ada 2, 2 faktorial dikali angka 3-nya ada 2, 2 faktorial dikali angka 7-nya ada 2, 2 faktorial. Berarti 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Coret-coret, 2 kali 2 4, coret dengan 4 ya. Berarti 7 dikali 6 dikali 5 dikali 3. Ya kan? 6 kali 5, 30. 7 kali 3, 21. Berarti ini 630 bilangan yang dapat terbentuk. Oke ya. Oke, sekarang tentang kaidah pencacahan. Sebenarnya kita udah menggunakan rumus atau cara kaidah pencacahan pada permutasi yang part 2 ya, pada video yang part 2. Tapi sekarang nggak apa-apa, kita ulangi lagi ya. Kaidah pencacahan itu begini jadinya. Jika ada M cara untuk melakukan kegiatan pertama dan N cara untuk melakukan kegiatan kedua, maka ada M kali N cara untuk melakukan kegiatan pertama dan kedua. Jadi kalau dan itu dikali. Ya, contohnya nih, Boni punya 3 baju dan 2 celana dan 4 sepatu. Maka ada berapa banyak cara memadu padankan baju, celana, dan sepatu Boni? Berarti 3 baju dan 2 celana dan 4 sepatu. Berarti 24 cara. Jelas ya? Oke, jika ada M cara untuk melakukan kegiatan pertama atau N cara untuk melakukan kegiatan kedua, maka ada M tambah N cara untuk melakukan kegiatan pertama dan kedua. Berarti kalau atau itu ditambah. Contohnya nih, Foni memiliki 3 celana panjang dan 3 celana pendek. Foni sudah bersiap dengan baju merahnya. Berapa banyak cara untuk memilih celana yang akan dipakai Foni, baik itu celana panjang atau celana pendek. Nggak mungkin dong kita pakai celana panjang dan celana pendek berbarengan ya kan, makanya atau nih. Berarti kalau atau itu ditambah, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke ya.
Oke, Boni ingin naik bis dari kota A ke kota C, tetapi harus melalui kota B terlebih dahulu. Ada 4 jalur bis dari A ke B dan ada 3 jalur bis dari B ke C. Oke, nomor 1, berapa banyak cara yang bisa ditempuh Boni kalau menggunakan bis dari kota A? Lalu ke kota C, berarti lewat B dulu ya, baru ke C. Dan kembali lagi ke kota A. Kalau kembali lagi berarti dari C dia ke B dulu, baru ke A. Oke, kalau boleh menaiki bis yang sama, berarti menaiki bis yang sama. Oke, A ke B itu kan ada 4 jalur bis. Ya kan? Karena dan dari A dan B dan C, ini kita kali. B ke C-nya ada berapa? Ada 3 jalur bis. Kita kalikan lagi. C ke B-nya. Nah, ini C ke B berarti dia udah balik ya, udah pulang balik. Katanya kan boleh naik bis yang sama, berarti tetap 3 dikali B ke A itu ada 4. Boleh naik bis yang sama, berarti tetap 4. Berarti 4 dikali 3 dikali 3 dikali 4 itu sama dengan 144. Oke, sekarang yang nomor 2 nih. Berapa banyak cara yang bisa ditempuh Boni kalau menggunakan bis dari kota A lalu ke kota C, berarti ke B dulu baru ke C, dan kembali lagi ke kota A, berarti dari C dia ke B dulu baru ke A. Kalau tidak boleh, nah di sini nggak boleh menaiki bis yang sama. Oke, dari A ke B itu ada 4 jalur bis dikali dari B ke C itu ada 3 jalur bis. Lalu dari C ke B, nah pas pulangnya kan pas pergi ini ada kemungkinan 3 ya, 3 jalur bis. Pas pulangnya kan nggak boleh naik bis yang sama, berarti 3-nya kita kurang 1 jadi 2. Lalu dari B ke A juga nggak boleh naik bis yang sama, berarti dari 4 kita kurang 1, jadinya 3. Berarti 4 dikali 3, 12, dikali 2 dikali 3, 6. 12 kali 6 itu 72 cara. Ya. Dari digit-digit satuan yang ada, akan dipilih 5 digit berbeda untuk membentuk pin ATM. Ada berapa banyak cara yang ada? Oke, ada 5 digit. Katanya berbeda semua. Digit satuan itu kan 0 sampai 9, ada 10. Oke, karena berbeda di sini dikurang 1. Karena satunya sudah di sini, satu angka sudah di sini, maka 10 kurang 1. Lalu di sini 8. Kenapa 8? Karena 10 kurang 2. Ya kan? 2 itu dari mana? Satu angka sudah di sini dan satu angka sudah di sini. Oke, lalu dikurangi lagi 1 jadi 7, dikurangi 1 lagi jadi 6. Berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6. 9 kali 8 kan 72. 7 kali 6 itu 42. Berarti 72 dikali 4, 2. 2 kali 2, 4. 7 kali 2, 14. 2 kali 4, 8. 7 kali 4, 28. Ya kan? Ini 4. Ini 12. 8, 9, 10. 3024. Berarti 30.240. Oke. Dari digit-digit satuan yang ada akan dipilih 5 digit boleh berulang. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa banyak cara yang ada? Oke, kalau digit-digit itu kan adanya 0 sampai 9, berarti ada 10 angka. Nah, katanya boleh berulang. Berarti ya tetap 10 dong. Tetap 10, tetap 10 dan tetap kemungkinan 10. Ya kan? 10. Karena boleh berulang, boleh sama ya kan? Ya udah, berarti tinggal 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Ya, berarti 100.000 cara. Oke, dari digit-digit satuan yang ada akan dipilih 5 digit berbeda. Tapi nggak boleh dimulai dari 0. Berarti di sini angka 1 sampai 9. Itu ada 9 angka. Nah, kan tidak boleh dimulai dari 0 itu berarti hanya angka pertama yang tidak boleh 0. Angka berikutnya boleh dong. Berarti di sini bisa angka 0 sampai 9. Ada 10 angka. Nah, tapi teman-teman, 10 ini kita kurang 1. Kenapa? Karena satu angka sudah ada di sini. Ya kan? Berarti jadi 9 angka. 9. Lalu kalau di sini ini juga bisa 0 sampai 9 angka ini. Ya kan? Bisa angka 0 sampai 9, maksudnya angka 0 sampai 9.
Berarti ada 10 angka juga, tapi dikurang 2. Kenapa? Karena satu angka sudah di sini dan satu angka sudah di sini, ya enggak? Jadi kurang 2. Berarti jadinya 8. Ini pun sama ya. Ada 10 angka tapi kita kurangi 3. Jadinya 7. Ini juga sama. Kemungkinan ada 10 angka tapi sudah kita kurangi 4. Jadinya 6. Berarti 9 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6. 9 kali 9 81, 81 kali 8 648, 7 kali 6 56. Ya kan? 7 dikali 6, kok 56 sih? Maaf ya teman-teman. 7 kali 6 itu 42. Ya kan? 7 kali 6 42. Berarti berarti 648 dikali 42. Ya kan? 648 dikali 42. Ya enggak? Nah, tapi aku ribet kalau ngaliin segede gitu. Jadi dikali 40 tambah 2. Nah, sama aja kan ya? Sama aja ya. Teman-teman boleh sih kalau mau ngaliin langsung ke bawah. Terserah ya gimana nyamannya kita aja ya. Jadi 648 aku kalikan 40 dulu. Aku kalikan 4. 8 kali 4 32. 4 kali 4 16 tambah 3 19. 6 kali 4 24 tambah 1 25. Berarti 25 9 20 ditambah 648-nya aku kali 2 dulu. 8 kali 2 16, 4 kali 2 8 tambah 1 9, 6 kali 2 12 ditambah 1 2 9 6. Ya kan? Nah, jadi kita tambahin aja deh. Ini ditambah 1296. 6, 9 tambah 2 11, 9 10 12, 5 6 7 27. Oke, 27.216. Ya, teman-teman boleh hitung sendiri sih dengan gimana caranya yang nyaman aja buat teman-teman. Oke ya. Oke, banyaknya bilangan genap yang dapat dibentuk tapi lebih dari 400 dari angka 1 sampai 7. Jadi ada angka 1 sampai 7, kita harus buat bilangan yang lebih dari 400 dan genap. Oke, kalau genap berarti satuannya apa teman-teman? Satuannya ini tapi dari angka 1 sampai 7 ya, karena kan syaratnya dari angka 1 sampai 7. Berarti satuannya 2, 4, dan 6. Ya enggak? Oke, kalau satuannya 2, maka ratusannya lebih dari 400. Ratusannya berarti bisa 4, 5, 6, 7. Berarti ada 4 ya. Ya enggak? Kalau yang satuannya 4, ratusannya itu bisa 5, 6, 7. Ada 3. Yang ratusannya 6, yang satuannya 6, ratusannya itu ada 4, 5, dan 7. Ada 3 juga ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini teman-teman, yang jumlah ratusannya sama, kita bisa taruh dalam satu kotak. Ya. Ini kan sama nih 4 dengan 6. Ratusannya sama-sama 3. Ini 4 dan 6 berarti ada 2 angka. Nah, tadi kan katanya dari angka 1 sampai 7, ini kan ada 7 angka. Oke, sudah dipakai 2, berarti sisanya 7 kurang 2, 5. Ya enggak? Berarti nanti ini 3 dikali 5 dikali 2, 30. Kotak yang kedua, yaitu si angka 2 satuannya. Ya kan, cuma 1. Ratusannya ada berapa? Ada 4. Berarti kotak yang di tengah itu 7 dikurang 2. Kenapa 2? Karena sudah dipakai di sini angkanya ya. 7 kurang 2, 5. Berarti 4 dikali 5 dikali 1, 20. Nah, 30 ini sama 20 ini kita jumlahkan. Jadinya ada 50. Ya kan? Nah, kalau misalnya aduh aku ribet nih. Kalau misalnya harus digabung-gabungin, ya sudah. Kalau teman-teman ngerasa ribet,
Berarti kita hitungnya satu-satu aja. Jadi kotak yang pertama, satuannya itu 2. Berarti ini ada 1 angka ya, ratusannya itu ada 4. Berarti kotak yang di tengah 7 kurang 2, 5. Oke, sekarang kotak yang kedua. Satuannya itu 4. Berarti 1 angka ya. Satuannya 4, ratusannya itu ada 3. Dan yang di kotak yang di tengah atau puluhannya itu 7 dikurang 2 bisa ada 5 angka. Oke, nah kotak yang terakhir, oke, itu satuannya 6. Berarti ada 1 angka ya. Ratusannya ada 3. 7 kurang 2, 5. Oke, 4 dikali 5 dikali 1, 20. 3 dikali 5 dikali 1, 15. 3 dikali 5 dikali 1, 15. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya adalah juga 50. Ya, sama aja ya. Oke, banyaknya bilangan ratusan genap yang dapat dibentuk dari angka 0 sampai 7. 0 sampai 7. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya ada 8 bilangan. Nah, ini dibilang ratusan genap. Genap ya. Ratusan genap. Jadi kalau misalnya genap itu, kita lihat ke satuannya. Ya kan? Berarti di sini satuannya bisa 0, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau 0 berarti ratusannya bisa 1 sampai 7. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 angka. Kalau misalkan satuannya 2, maka ratusannya itu 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 6. Kalau satuannya 4, ratusannya 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ada 6 juga. Dan kalau misalkan satuannya 6, ratusannya 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada 6 juga. Berarti 2, 4, dan 6 kita jadikan 1. 2, 4, 6. Dia ada 3. Lalu ratusannya itu ada 6. Nah, semuanya tadi kan ada 8 bilangan. 8. Udah dipakai 2 bilangan. Berarti 8 kurang 2, 6. Ya kan? Berarti ini 6 dikali 6 dikali 3. 36 dikali 3. Yaitu 108. Oke, sekarang kotak yang berikutnya itu untuk 0. Hanya ada 1 angka. 0 itu ratusannya 7. Oke, berarti ini kan ada 8 bilangan. Sudah dipakai 2. 8 kurang 2, 6. Berarti 7 dikali 6 dikali 1 sama dengan 42. Kalau kita totalin adalah 150. Oke teman-teman, sampai di sini aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, untuk materi kombinasi dan peluang, aku akan upload kalau sudah ada 70 subscriber. Terima kasih teman-teman. See you.